Yo, welcome back to KF Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Oke, kita kedatangan siapa nih Bang De sekarang? Udah lama ya, kita nggak nongol ya? Ya udah lama kita nggak nongol. Udah lama ya? Udah sekitar 2 mingguan lah ya. 2 minggu lama ya? Udah kangen berat kayaknya ya. Kangen berat ini sama Sobat Korpu. Seri Warung Korpu sebelumnya bukan sama kita ya? Bukan sama kita. Dan sekarang kita ketemu lagi bersama gue Dea dan Rizal. Nah, kali ini kita akan kita sudah kedatangan, bukan akan kedatangan, tapi kita sudah kedatangan tamu yang muka lama, Stok lama, Kemasan baru. kemasannya baru. kemasan baru, benar-benar kemasan baru. Jadi teman-teman semua di sini kita akan kupas tuntas sedikit bicara tentang apa aja. Ini saat ini kita akan bernuansa digital gitu ya. Jadi all about digital di KF nanti kita akan bahas di sini. Apalagi musim-musim pandemik gini kan kayaknya digital lagi naik daun gitu ya. Terus juga ada beberapa program-program di KF yang berbau digital juga nih. Makanya kita langsung bawa narasumbernya. Ya, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Silakan. Di sini kalau kenal nggak ditanya, Ya, tapi langsung aja. Langsung nyerocos. Iya, langsung nyerocos. Oke, thank you Kang Dea, Kang Rizal. Kita udah lama juga nih, lebih dari 2 minggu kayaknya nggak ketemu ya. Lebih lama nih, karena dulu biasanya partnership saya dibawa sama Kang Dea nih, sering dapat orderan nih. Ini baru sekitar udah hampir lebih dari 5 tahun baru dipanggil lagi sama Kang Dea dapat orderan sebagai narasumber. Ya teman-teman semua, perkenalkan saya Sera, biasa dipanggilnya Sera. Saya dari unit digital business. Sebelum di unit digital business ini, gue join di KF itu 2008 nih Kang. Ya 2008, terus ya kita melanglang buana di KFA, pernama dari Medan kita ke Ambon, Klaten, dan terakhir sempat jadi BM Jogja. Walaupun baru 4 bulan. Berarti ada tengah timur udah Ya ya? sudah komplit lah. Udah ngerasain WIB, langsung ke WIT tanpa melewati Wita. memang Wita harus kita lewatin. Pantai, perkotaan gitu ya, pegunungan juga. Jadi udah kayak ini Ninja Hattori ya. Mendaki lembah, lewat bukit. Lembah gitu. Nah, sekarang gue ada 2 tahun di digital business nih, atau kita nama bekennya The Boost lah, The Boost. Lihat kaosnya dong. Bagi teman-teman yang pengen kaos ini bisa kontak, komen di bawah. Ada di sini. Kasih komen, yang komennya bagus itu. Bisa pre-order lah, pre-order. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara The Boost ya, kita bicara The Boost ini dibentuk 2018 Agustus. Di situ dibentuk dari awalnya gue sendirian, terus mulai beberapa teman-teman yang kita ajak. Ya cukup seru dan memang hal baru banget pada saat kita bicara di digital, terutama buat gue pribadi maupun buat KF kali ya. Gitu. Itu sih perkenalan cukup itu Kang Dea. Sip. Tapi menarik nih The Boost, maksudnya kenapa dibikin digital tapi bisnis gitu, terus di Kimia Farma itu apa sih yang bikin spesialnya di The Boost itu, yang bikin beda apa? Oke, pertama begini, pada saat itu dibikin karena salah satu programnya corporate kan ada mendigitalisasi. Sebagai core strategi ya. Ya, 3 transformasi itu. Ya, pertama adalah Human Capital, terus digital business sama aliansi strategi. Jadi kita termasuk yang cukup punya pride ya. Kita di The Boost itu kita cukup punya pride karena kita merupakan satu dari 3 unsur strategi utamanya. Kalau kita bicara human capital, pasti semua lini bergerak. Kita bicara aliansi strategi, semua lini bergerak. Tapi kita ada satu unit sendiri yang memang satu strategik itu sendiri, gitu kan. Ya, terus yang menariknya adalah gua masuk ke The Boost itu nggak tahu apa-apa. Nah, ini challenge bagi teman-teman nih sebenarnya ya. Jadi teman-teman harus bisa ya kalau percuma waktu kita sekarang kan udah akhlak ya, sebelum ada akhlak kan kita selalu agile. Nah, jangan agile ini mesti dibuktiin nih gitu kan. Jadi
gue meninggalkan segala kenyamanan sebagai BM. Nyaman ya jadi. Ya tergambarkan banget. Keceplosan ya. Depan lambung. Keceplosan ya. Ini bisa diedit gak sih? Ya kan, dengan segala kenyamanan sebagai BM, kemudian harus meninggalkan ya comfort zone ya, artinya selama hampir 10 tahun di KFA yang kita ilmunya itu aja ya. Dapat hal baru yang sama sekali gua nggak tahu nih Kang, yaitu wujudnya apa, binatangnya apa, kayak bagaimana pun juga nggak tahu. Jadi pesan CEO saat itu, ya lu datang ke sini, yang lu pikirin kerjaannya lu pikirin sendiri, ya kenapa lu gua rekrut? Karena gua berbagi pusing sama lu, gitu. Itu pesannya CEO itu, jadi. That's KF. Jadi kasih tantangan suruh berpusing-pusing ria gitu. Challenge ya. Jadi teman-teman semua sobat Korpu, kalau di challenge gitu jangan ini apaan, jangan cari dulu ya kan. Wah, apa namanya, kenapa? Betul. Ya. Sambil seruput ya. Oh iya, silakan. Sekarang ada kopinya. Kalau kemarin properti dong ya. Kebetulan soalnya narasumbernya senang ngopi, jadi kita siapin kopinya. Mungkin yang mau endorse kopi boleh. Iya. Ya, nanti kita ada ininya, ada mereknya di sini ya. Jadi gitu. Ya itulah KF ya. Iya. Jadi memang sistemnya banyak kayak gitu sebagai fungsi kita. Benar. Apalagi sekarang dunia digital, balik lagi ke dunia digital. Balik lagi ke dunia digital. Digital itu identik dengan agile. Ya, betul. Kenapa? Katanya, gue sih belum begitu juga. Tapi katanya dunia digital itu cepat bergerak. Benar banget. Terus juga nggak bisa kita prediksi. Nah, ngomongin tentang digital, kebetulan kan lo Lord di digital business, kira-kira digital business ini skupnya gimana supaya teman-teman tahu. Kalau teman-teman HC mungkin ya karena bikinin job desk-nya jadi kan tahu kan. Iya, betul. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lain nih yang agak ini ngapain sih, pasti pertanyaan. Iya, betul. Jadi gini, kalau dari job dari Debus ya, pertama kita ada 2 strategi. Satu strategi kita adalah mentransformasi, dan satu lagi strategi kita adalah melakukan efisiensi. Ya itu. Jadi mentransformasi apa nih? Mentransformasi dari sisi bisnis proses. Gitu. Kita lihat dari bisnis prosesnya, kita melihat nih, oh ternyata bisnis proses yang selama ini kalau misalnya minta sign dari atasan, minta sign buat approval, itu melalui 3 layer. Melalui 3 layer dan harus tanda tangan basah. Yes. Pada saat yang bersangkutannya cuti, maka semua urusan menjadi cuti semua, gitu kan. Nah, jadi ini kita lihat dari sisi situ. Terus contohnya lagi kalau kita bicara transformasi, ada satu unit membutuhkan misalnya dokumen manajemen sistem. Terus unit lain juga membutuhkan. Nah, sehingga pada saat ada hal yang harus di kolektif itu main lempar-lemparan nih. Oh, ini ada di Kang Dea. Oh enggak, gue udah ngasih ke Kang Rijal gitu kan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana meminimalkan, mengefisiensikan bisnis proses yang udah ada. Nah, ini kita lagi susun nih Kang nih. Kita lagi susun roadmap dari digital transformasi kita gitu. Terus yang kedua adalah tadi ada transformasi, satu lagi adalah new business, bukan efisiensi. Dari transformasi itu adalah salah satunya adalah efisiensi. Yang new business kita mencari hal-hal baru di luar, sehingga ini bisa kita terapkan di Kimia Farma untuk menggrab revenue baru, bisnis baru gitu. Iya, karena sekarang gini deh, kalau kita bicara sekarang kayak contohnya di KFA, apakah kita masih bisa membuat 100 apotek lagi buat di tahun ke depan? Kan kita masih tanda tanya ya kan, gitu. Jadi kita cari nih apa nih peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan gitu melalui ide-ide dari sisi digitalnya. Itu Kang Dea. Oke. Nah tadi bicara tentang peluang gitu ya. Nah ini menurut Lord, nah ini panggilan ini menarik nih, panggilannya Pak Sera tuh bagi My Lord kita gitu ya, tuh Lord ya biasa panggil. Sebagai bukti bahwa kita agile. Jangan lagi Pak, Bu, jadi Lord ya kan, itu panggilan akrab. Panggilan akrab untuk yang senior. Walaupun sebenarnya seniornya itu. Walaupun kadang-kadang om ya. Nah balik lagi nih, bicara tentang peluang gitu. Nah menurut Lord sendiri peluang digital di Kimia Farma itu seperti apa sih? Gini,
Peluangnya gede banget ya, sangat gede banget peluangnya, apalagi di era sekarang. Pertama adalah kalau dari hasil riset, gelombang digitalisasi itu healthcare masuk ke dalam urutan antara 9 sampai dengan 10. Bukan menjadi urutan yang bukan kloter pertama yang kena impact dari gelombang digitalisasi. Karena apa? Karena masyarakat lebih percaya datang mesti ketemu dengan dokternya, ngeliat obatnya, mesti disentuh sama dokternya. Padahal kan cuma gitu, dilus-lus doang. Padahal cuma dilus-lus gitu doang sembuh. Iya. Nah, jadi sejak ada COVID ini nih Kang, terjadilah perubahan yang sangat signifikan. Orang-orang pada takut masuk segala macam gitu kan. Nah, bersamaan pada saat COVID ini masuk, KMK dari The Boost pun juga sudah menjalankan beberapa inisiatif ya bersama KFA, bersama dengan unit-unit lain seperti itu. Kalau peluang banyak banget. Bahkan kalau di luar itu sudah mulai bicara bagaimana artificial intelligence yang digunakan buat medical. Artinya nah itu makanan apa? Artificial intelligence itu apa ya? Jadi semacam kecerdasan buatan yang kita tanamkan di dalam robotik ya. Jadi di luar itu sedang dikembangkan, kit operasi udah nggak perlu dokter, jadi dokternya cukup aja pegang iPad melakukan operasi begini, itu udah semua ada dokter yang akan melakukannya. Tablet, harus iPad. Oh sorry. Bukan monitor ya. ke branding. Kayak gitu. Jadi kalau peluang banyak banget Kang, banyak banget peluang, masih banyak yang bisa kita kembangkan lah menuju ke sana. Gitu. Dan cita-citanya The Boost adalah bagaimana Kimia Farma itu menjadi digital healthcare number 1. Itu objektif kita gitu. Jadi pada saat ada orang bicara bisnis digital healthcare, ya rujukannya ke kita. Harapan kita itu Kang. Iya, setuju juga sih. Ya contohnya kayak di Korpu gitu ya. Kita juga ngerasain digitalisasi semenjak ada COVID ini kan. Ya, betul. Saya sendiri kan di bagian digital learning gitu ya. Kalau pas sebelum udah orang digital. Saya orang akhlak. Jadi cocok ya. Ada yang digitalnya, ada yang manusiawi. Analog. Masih analog. Berarti belum bisa ini dong ya, favorite gitu belum. Belum bisa, masih analog. Jadi kalau di Korpu itu kerasa juga abis COVID ini gitu ya. Itu mulai digital tuh naik banget gitu kan, apalagi sekarang training itu udah nggak ada lagi yang offline gitu, sedikit banget, semua pakai Zoom atau pakai live webinar kayak gitu. Benar. Nah, lanjut kalau tadi kan salah satu ininya adalah new business ya. Yes, betul. Ini era COVID nih. Sekarang kan yang jadi masalah bukan COVID-nya, justru pandeminya yang jadi masalah. Iya. Ekonomi apa semua, tingkat perceraian juga sekarang sudah semakin tinggi. Ya kan? Ada peluang ya. Buat nampung ya Kang deh. Aduh, ditonton bini gue. Karena kenapa? Jadi sekarang karena keseringan di rumah. Keseringan di rumah. Jadi ketahuan aslinya. Kacau. Makanya harus sering-sering nongkrong di warung kopi. Jadi memang yang jadi masalah adalah pandeminya. Nah, menurut lo nih sekarang menurut gua lo sebagai CEO-nya digital bisnisnya KF lah, bisa dibilang, karena kan centralize-nya sebenarnya digital bisnis itu, digitalnya itu sebenarnya ada di The Boost kan, selain IT. IT sekarang sebagai strategic supportnya kan, part of strategicnya gimana dia bikin. Nah, menurut lo new business ini kita mau bergerak ke arah mana nih? Karena eranya sekarang nih, karena sekarang udah mau nggak mau kan kita telan tuh yang namanya. Kalau dulu digital, benar. Kira-kira arahnya nih kemana? Oke, gini, kalau kita bicara sisi sekarang nih, mungkin buat teman-teman juga sekalian gue promosi nih Kang. Kita ada yang namanya Medif, ya, ada Medif. Mungkin bisa download di sini nih. Nanti ada linknya. Nah, itu dengan situasi sekarang yang pasti tergerus adalah ekonomi, benar nggak? Ekonomi, bukan hanya orang yang bekerja ya, bahkan juga pengusaha pun semua kebingungan. Nah, kita buat Medif itu tahun lalu nih, kita launching tahun lalu. Nah, pada saat situasi sekarang ini tren positif terhadap
aplikasi Medif. Kenapa? Karena aplikasi Medif ini kita desain untuk teman-teman yang mau jadi pengusaha. Gitu. Jadi Kimia Farma sudah memikirkan jauh sebelum orang bertindak. Kayak semen Padang. Ya, ada Medif itu teman-teman bisa download. Jadi buat ngebantu lah, mungkin ada keluarganya, buat yang ke PHK. Kita mau sambil bekerja, mau usaha tapi juga nggak punya modal gitu kan. Jadi Medif ini aplikasi yang kita desain buat teman-teman ini, dan itu halal nih Kang. Halal, karyawan pun download, mau sambil kerja, mau sambil dagang, halal, karena barangnya itu bersumber dari Kimia Farma sendiri. Yaitu barang-barang dari KFTD yang akan kita running nih sekarang nih, lagi masih pilot project. Enggak, maksudnya halal nggak halal ini? Ya artinya begini. Jadi ini ya bahasa halal. Oh iya ya. Jadi gini, dibilang halal artinya apa? Artinya tidak ada konflik of interest. Oh iya. Karena kan itu ya, awas jangan berpikiran ya. Iya, tidak ada konflik of interest karena apalagi ada bapaknya kultur ya, Kang Denny bapaknya kultur. Dan kembali ke akhlak. Nah, kita kembali lagi ke akhlak. Jadi tidak ada konflik of interest, Kang. Jadi cukup teman-teman download itu bisa jualan. Nah, dan sekarang udah kita open yang namanya sistem dropshipper. Jadi teman-teman jualan bisa buka toko DA Store, mau di Shopee, Tokopedia segala macam, jualin barang-barangnya, stoknya yang ada di Medif, nanti kita akan mendeliver barangnya customer. Salah satu peluang bisnis. Jadi Medif itu bukan peluang kita belanja, peluang menjadi pedagang, peluang menjadi pebisnis. Betul. Mungkin selama ini ada yang udah download dari kemarin, ini buat apa sih ya, iya. Kasih tahu. Jadi teman-teman semua, itu bukan aplikasi duniawi. Duniawi. Tamu-tamu Ustaz. Bukan aplikasi kita hambur-hamburin uang ya kan, sosialita enggak, tapi itu buat teman-teman semua yang mau bisnis. Jadi teman-teman semua silakan di-download. Nanti linknya ada di bawah. Bener banget. Oke. Tadi ada Medif, terus kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi yang baru launching di KFA itu Kimia Farma Mobile ya. Kita udah ada nih sekarang, kita ada Kimia Farma Mobile. Udah coba. Terus webnya adalah Kimia Farma Online gitu. Jadi ini Kimia Farma Mobile masih bergerak di OTC sama kosmetik aja itemnya, dan barang dikirim dari apotik terdekat dari alamat gitu. Jadi 1.200 ini sudah live. 1.200 sudah live apotiknya, dan ini dalam fase kita akan menaikkan buat obat-obat ethical nih Kang. Gitu. Jadi tinggal bisa aja. Walaupun regulasinya masih tanda tanya ya. Gitu. Jadi pengembangannya udah sampai. Ya, jadi kita dalam tahap progres untuk menaikkan untuk obat-obat ethical sama resep gitu. Jadi harapannya apa sih? Harapannya end to end Kimia Farma itu bisa terintegrate. Ya, sesuai dengan visi misi. Coba Kang Dia hafal visi misi KF? Menjadi perusahaan healthcare yang terkemuka. Harus hafal itu ya? Apa? Nanti disetrap. Jadi teman-teman gitu ya. Itulah. Jadi didebus sampai itu. Nah, selain itu cara-cara nih teman-teman semua didebus buat dapetin inovasinya kan. Pasti kan kalau digital bisnis sekarang identiknya dengan inovasi kan. Benar. Hal yang baru kayak tadi Medif keluar, kita beyond, kita duluan berpikir daripada. Ada nggak sih cara itu? Nah, gini Kang, kalau kita bicara digital, teman-teman pasti sering dengar yang namanya hackathon. Atau sebelum kita bicara hackathon, kita bicara startup lah. Oke. Wah, kan lagi ngetop nih startup kan. Orang startup ada Dekakron. Ya, sebelum Dekakron itu apa? Unicorn. Sebelum Unicorn, Popcorn. Ya kan? Jadi kita ingin melihat begini. Kenapa sih startup itu cepet banget kayak Gojek, terus Grab, terus kayak macam-macam lah, kayak Halodoc lah, terus ada Grab Health lah. Sangat cepat dia pergerakannya karena mereka sistem kerjanya sangat agile banget dan bisa dibilang birokrasinya itu sangat minim. Itu membuat mereka cepat banget. Nah,
Terus kita ingin melihat karena KF terlalu besar nih, besar banget lah, udah besar banget, dan kita akan kesulitan nih Kang, kesulitan melihat kalau kita yang mendapatkan insight dari luar ternyata tidak dibutuhin. Nah, nanti udah jadi barangnya, aplikasi udah jadi, karena mau kita pakai buat internal nih Kang, oh ternyata manufaktur nggak butuh, gitu. Oh ternyata KFTD nggak butuh, gitu. Muncullah namanya KFX nih Kang. X-nya 1 ya? X-nya 1. Karena kalau KF-nya 3 langsung ditutup nih warungnya. Karena apa namanya kayak itu? Konten mercusuar. Ya. Kena Bennett ya. Kena Bennett gitu Kang. Jadi kita bikin namanya KFX. Yaitu Kimia Farma, ada X-nya itu explore, eksperimen, dan experience. Nah, KFX ini tahap awal kita memberikan buat internal. Kita bikin buat internal. KF ini buat internal. Untuk apa sih? Karena kita kan paling banyak milenial nih, ya kan pasti teman-teman HC tahu nih. Kita kurang lebih 90 ya kalau salah ya. Sekarang itu sudah masuk 70%. 70%-an ya. Milenial. Dan milenial itu kan pemikirannya gila-gila Kang. Dan memang kalau kita bicara inovasi, gila apa ndak ada otak ya? Gitu mirip tipis. Jadi kita bicara kalau inovasi bicara dengan startup itu memang harus yang gila otaknya Kang. Ya pemikirannya bebas tanpa batas lah. Jadi kita bikin KFX ini teman-teman dari internal nih, teman-teman internal KF, dia bisa tahu sebenarnya masalahnya apa nih di unitnya dia masing-masing. Nah, sebenarnya dia punya ide nih, dan yakin banget karena kalau kita sering ngumpul di halte atau di Blue Pay pojok dulu, obrolan warung kopi, kan. Nah itu banyak kan ide-ide, cuman sayangnya tidak ada wadahnya, tidak ada salurannya. Akhirnya kita bikin nih Kak, kita bikin KFX gitu sebagai nanti wadah dari teman-teman yang punya ide-idenya gila-gila, tetapi harus bisa implementasi. Nah, ini nanti kita akan lombakan, sembarakan. Pemenangnya itu akan tandem di Debus. Yes, kita akan tandem di kita. Tahun depan proyeknya akan kita anggarkan buat direalisasikan. Nah, itu yang kita targetnya. Ini yang langka di KF. Jadi teman-teman. Jadi KFX itu adalah event innovation ya sebenarnya. Iya, event betul. Innovation. Di mana teman-teman semua bisa join di situ, internal Kimia Farma ya, bisa join di situ, ngasih ide gagasannya ya kan tentang inovasi apapun itu. Yes. Tapi berbau digital ya. Iya, berbau digital. Mungkin teman-teman semua selama ini benar kata Lord Sarah tuh sering banget kan kita ngobrol di mana. Iya. Harusnya begini kayak yang paling pintar deh pokoknya. Jadi kalau tadi di The Bus itu udah inovatif di internal The Bus gitu ya, sekarang ingin menginspirasi yang lain, dan menggerakkan yang lain ikutan inovasi juga gitu melalui KFX ini. Benar. Nah, terus kita ngomongin KFX, ini gimana nih KFX itu? Tadi kita udah tahu apa, terus bagi teman-teman yang mau ikutan itu gimana loh? Oke, kalau yang mau ikutan gampang nih, follow aja IG-nya kfx.id. Ya, nanti di situ banyak tuh informasinya. Satu tim maksimal 5 orang, bebas. Mau dari entitas manapun bebas, gitu kan. Nanti register di dalam webnya itu kfx.co.id ya, situ. Jadi register tuh aja Kang. Nanti register, idenya apa dimasukin situ, nanti akan ada panelisnya. Gitu. Nanti kita akan ambil 2 tim sebagai 2 tim juara, dan nggak usah khawatir. 2 tim juara ini akan kita kasih training keluar kantor. Keluar negeri kan. Udah juga kan keluar kantor. Udah ada izinnya. Syarat dan berlaku. Karena kita pandemi. Kalau ada izinnya. Jadi teman-teman itu ya. Jadi tinggal ikut aja, follow aja Instagram. KF. Nah, nanti ada ya informasi di bawah. Betul. Ya, kf.id sama Kimia yang intinya websitenya kfx.co.id. Jadi teman-teman semua informasi ada di situ semua, terus juga bisa langsung daftar. Jadi bebas ya sebenarnya. Bebas dan tidak melihat leveling kan. Gitu. Oh, saya THL, PKWT, ya kan? Boleh. Boleh. PRT. Boleh juga kan kalau ada. Kalau ada. Ya. Jadi yang selama ini mungkin punya unek-unek ide gagasan selama ini bingung mau kemana ya,
sekarang ada KFX. Kok dulu ada Innovation Award, Ya, sekarang betul. ada KFX. Wadahnya lebih jelas lagi. Karena apa? Di situ nanti akan ada implementasi ya. Nah, proses joinnya itu gimana Lord? Maksud tadi kan dikasih tahu kalau KFX yang menang nih 2 tim ya. Iya. 2 tim menang dia akan join di The Bus. Iya. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, setelah ada panelis ya, dia register, nanti kan akan ada jurinya, dan jurinya pun juga kita akan invite dari profesional. Kemudian nanti 2 juara ini apabila dinyatakan memang proyeknya dia menang dan bisa diimplementasikan, maka dia akan kita undang nih Kang. Kita akan undang ke sini, akan ke Korpu lah sebutnya, atau ke The Bus. Akan kita undang di situ, kita akan kasih dia brief tentang materi-materi. Artinya bagaimana sih mengelola project management, bagaimana sih agile working, seperti apa. Nah, nanti dia bisa kembali ke tempat tugasnya. Nah, tapi dia sebagai CEO-nya dari, misalnya gini, Kang Dea membuat aplikasi buat SK digital misalnya, dan menang nih. Nanti Kang Dea sebagai CEO-nya, Kang Rizal sebagai CMO-nya, sebagai CMO marketingnya kan. Nah, selesai briefing kembali lagi ke tugas semula gitu. Tetapi tetap mengerjakan project ini, karena sekarang kita udah tidak perlu harus kumpul ya, dengan era sekarang. Dan nggak usah khawatir, saya kan backgroundnya bukan IT, saya nggak bisa coding, saya nggak bisa gini. Itu nggak usah khawatir Kang. Teman-teman di digital business yang dibutuhkan adalah bagaimana sense of businessnya gitu. Karena tadi paling utama itu, karena Kang Dea kan udah ngebuka tuh, kalau terkait misalnya infrastruktur, kita ada IT yang untuk membackup masalah codingnya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir masalah itu. Oke, dan itu tadi kalau tadi Lord cerita ada CEO, CMO, berarti itu boleh sendiri atau harus kelompok atau gimana? Itu yang nentukan kelompoknya. Misalnya Kang Dea, Kang Rizal sama saya nih, ya kan, kita bikin kelompok bertiga, gitu kan. Nah udah, siapa nih CEO-nya? Udah Kang Dea CEO-nya. Nanti CTO-nya siapa? CTO-nya saya. CMO-nya siapa? Kang Rizal. Oke. Berarti tim ya? Tim ya? Kita bicara tim. Kalau ada apa-apa tim. Jangan sendiri. Kolaborasi. Ya, capek tau mikir sendiri. Jadi kayak gitu ya. Iya, truk aja gandengan. Jadi teman-teman semua kayak gitu ya. Itu apa? Join us in kfhack.id. Itu apanya? Websitenya. Websitenya KFhack. KFHACK. Kilo Fanta Charlie. H itu Kilo Fanta Honda Alpha Charlie Kilo.id. Instagramnya Instagramnya @kfx.id. kfx.id. Ya, jadi teman-teman semua boleh. Nanti linknya adalah di bawah. Tinggal klik di description. informasinya. Di situ juga ada kontak personnya. Betul. Bantai aja tuh kontak personnya pokoknya. Tanya tentang KFX itu kayak gimana ya. Lu pengen ikut nggak? Pengen. Emang boleh? Tapi nggak bisa. Dan yang lebih menarik ya nih Kang, aku posting di LinkedIn ku ya. Yes. Jadi teman-teman juga boleh follow LinkedIn ya. @OT_Ponangsera. Ada di deskripsi juga ntar. Termasuk IG-nya. IG-nya apa? Nah, OT_Ponangsera. Oh iya. Ajang promosi ya boleh. Ajang di layar, ini di di layar. ya. Jadi aku posting video-video tentang KFX nih di LinkedIn. Yang menarik adalah ada marketingnya Alibaba Cloud langsung DM. Nah, tahu nggak Alibaba? Alibaba itu yang ini, yang naik karpet, yang naik. Bukan. Itu Alitopan. Jadi Alibaba Cloud ini dari sisi marketingnya langsung menawarkan diri untuk menjadi sponsor kita. Bayangin nggak tuh? Nggak ada obat. Gila, padahal kita sendiri baru mulai kan? Kita aja masih belajar. Berusaha dan masih belajar. Tapi kalau nggak dimulai kapan lagi? Benar banget. Alibaba, lu sekelas Alibaba. Alibaba itu setahu gua pernah mencetakkan rekor 100 triliun dalam penjualan 100 triliun dalam waktu 1 hari. Jadi Alibaba itu marketplace ya, online store. Siapa yang punya namanya? Jack Ma. Jack Ma. Baik,
pasti banyak kenalnya Jack Ma-nya ya. Jack Ma. Siapa tahu teman-teman semua bisa jadi Jack Ma selanjutnya ya. Ya, lewat, betul. Ya kan KFX ya betul, kan? betul. Ketika jadi ini, dan itu juga belajar gimana cara kita mengelola inovasi dan juga leadership kan pasti nanti bener banget. Manajemen gitu. Dan bagaimana dan terus gimana tuh kelanjutannya setelah di kita deg-degan terus terang ya, pada saat gue di DM sama marketingnya dari Alibaba Cloud bahwa dia siap menjadi sponsornya KFX, gue sampai gue ulang-ulang bacanya, takutnya gue salah ngertiin kan. Ini sampai gue ulang-ulang kan, karena kita padahal itu sebenarnya nawarin kerja ya takutnya. Kayak forum terpisah. Jadi benar-benar teman-teman, gue kaget banget artinya kita ekspektasi kita kan hanya lokal ya, hanya internal internal kita bahkan internal. Pada saat gue posting di LinkedIn, sampai Alibaba Cloud ini menawarkan untuk menjadi sponsor. Nah jadi ya gue balasannya ya kita akan discuss dengan tim lah, karena gue juga deg-degan juga nih, takutnya ekspektasi dia kan tinggi gitu. Tapi paling nggak poinnya yang lesson learn yang kita dapat, mungkin kita terlalu melihat diri kita kayak kecil, gitu. Jadi kita melihatnya KFX ini kecil, cuman buat kimia farma doang. Pada saat kita berani kita show keluar, ternyata orang banyak yang tertarik. Kenapa? Karena memang saat ini para investor itu dia berani menginjekkan buat startup Kang. Gitu, karena memang pertumbuhannya kan sangat eksponensial sekarang kan, seperti itu. Itu yang menarik nih ke investor ya kan. Ya. Berarti nanti prosesnya setelah nanti ada registrasi, terus ada validasi gitu ya, terus masuk ke tadi pelatihan itu ya, inkubasi itu kan kalau nggak salah. Terus baru nanti ke investor itu sampai ke investor kah atau gimana? Ya, saat ini sih kita berpikir gini, pada saat misalnya pemenang ini lebih pas di anak perusahaan ya, taruhlah misalnya di Sungun misalnya, itu akan kita implementasikan di Sungun. Nah, investor pertama adalah mungkin ya pasti dari kita nih, mungkin akan Debus akan menganggarkan buat mengendorse ini buat bisa running. Nah, tidak menutup kemungkinan nih Kang, cuman kita harus diskusinya ada level atas nih. Apabila misal aplikasi, contohnya misalnya Medif lah yang udah running, tiba-tiba misalnya ada investor yang mau menginjek Medif, dan ini belum ada di perusahaan kita nih, bisa apa enggak secara ADART-nya kan, gitu. Karena itu yang membedakan kita dengan private company kan, Kang, gitu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau saya sih melihat dengan situasi sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya mungkin Kimia Farma bisa jualan software as a service. Wah, ini sekarang lebih ngetren tuh namanya, SaaS. Ya, mungkin Kang Rizal paham lah sebagai trainer digital kan. Cocok. Digital beneran. Ya beneran. Saya kan SAG. Akhirnya ngakuin juga. SAG. Tapi nggak kelihatan SAG. Lebih ke penyihir gitu. Oke, tadi berarti alurnya seperti itu kan ya? Ya, betul. Kalau nanti di pelatihannya ini kira-kira sama nggak sih pelatihannya kayak pelatihan biasa ataukah lebih apa ya bilang lebih ketat gitu atau kayak gimana? Iya, kalau kita menyetingnya itu dari selesai pembinaan awal sampai ke mock up produk ya, kita nyebutnya mock up produk sebelum kita bisa live itu maksimal 90 hari, Kang. Jadi teman-teman nih pasti akan betul-betul di drive lah, bahkan sampai ya ada meeting harian, bahkan sampai meeting mingguan untuk melihat progres demi progres. Dan nanti akan kelihatan nih nanti macetnya ada di mana nih. Gitu. Kalau kita biasanya menyebut kita pakai Asana ya untuk melihat misalnya dari saya kerjakan, saya lempar buat project manajemennya, betul. Dan saya dengar Aceh lagi bikin sendiri ya. Yes. Ya, itu lah. Nanti dipakai. Tapi kalau yang mau kepoin bisa aja ya. Cek aja di culture.kimia.com. Ya. Nah, itu. Mirip-mirip lah. Jadi kayak gitu Kang. Jadi memang kalau dilihat dengan pelatihan yang lain, kalau dengan teman-teman jangan ngira pelatihannya nanti hanya duduk dengan itu akan berbeda lah, karena beda banget karena kita betul-betul pada saat teman-teman mengusulkan dan itu menang, ya teman-teman itulah yang sebagai owner dari si project ini.
Berarti akan menjadi pengalaman banget, pengalaman baru gitu ya iya. bagi yang menang nanti gitu kan. Banyak ilmu yang dapat sih. Jadi yang diingetin teman-teman semua nggak usah takut, takut mikir, gua nggak bisa ini, gua nggak bisa, enggak, karena di situ kan nanti ditutor ya kan, ada tutornya, dibimbing, nggak bisa apa segala. Yang diperlukan sama teman-teman di The Boost nih di KFX adalah ide gilanya. Iya, benar. Ide gilanya apa? Mengenai nanti ada proses pendalaman segala macam, teman-teman ditutor dan teman-teman banyak dapat benefit ya tadi ya. Ada teman-teman dapat pengalaman tentunya jadi CEO, ngejalanin proyek, ilmunya banyak dan dapat hadiah uang tunai sebesar berapa? 50 juta ya? 50 juta Mas ya? Iya. Jadi 50 juta. Buat juara ya, 50 juta ya? Produser, benar 50 Benar, 50 juta. Buat juara 1 ya, 50 juta. Juara 2? Juara 2 dapat berapa? Juara 2 produser dapat berapa? Juara 2 KFX 33. Ya, lihat aja pokoknya ya website-nya. Jadi nanti ada di website lah. Terlalu kebanyakan mikir konsep sih, enggak hadiahnya lupa berapa? 25 juta. 25 juta. Jadi teman-teman semua bisa tuh dapat training di luar negeri ya kan, pengalaman segala macam. Jadi jangan bicara seberapa besarnya ide teman-teman semua, tapi kontribusi teman-teman semua. Benar. Jadi ditunggu banget tuh. Dan sekarang udah mulai dibuka ya ininya? Sudah, kita akhir September kita akan tutup di fase pertama, nanti kita akan buka lagi di Oktober. Dan kabarnya udah mulai ada yang masuk ya, produsernya? Sudah ada 10. Kurang lebih ya. Kurang lebih sudah ada 10 tim yang ikutan. 10 tim ide-ide gila. Jadi ditunggu teman-teman semua. KF ini ada 13.000 sih. 13.000 lah. 13.000 orang. Masa sih? Masa 2 aja nggak ada. Iya. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, jangan takut karena akan dibimbing, akan ditutor. Karena selama ini pasti gitu loh yang dipikiran teman-teman semua. Apalagi berbau digital gitu kan, orang gue kerjaan gue nih nggak digital gitu kan, kerjaan gue mesin gitu, megang mesin gue di mesin kurang digital apa bos? Apalagi yang di manufaktur gitu kan, terus ada lagi mungkin yang di pelayanan kayak gitu kan. Benar. Nah tapi nanti kalau misalnya udah ikut ini terus dapat program training incubationnya itu berarti nggak menutup kemungkinan mereka akan jadi bibit-bibit digital. Betul banget Kang. Gitu. Jadi digital gini Kang, kalau kita bicara digital is not all about teknologi. Yes. Ya, tetapi digital itu adalah bagaimana mindsetnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, gue nggak ngerti nih coding, gue nggak ngerti AI, gue nggak ngerti ini, tetapi bagaimana mindsetnya gitu ya. Ya pikir. Hati-hati. Kita sering nih ngomong mindset, tapi apa itu mindset? Jadi teman-teman segitu ya, daya pikir teman-teman semua tentang digital, bukan tentang teknologi. Harus kayak Tony Stark. Ya. Harus bikin Iron Man yang kayak Odading. Kalau mau jadi Iron Man ya cukup makan Odading Mang Oleh. Tadi bisa jadiin quotes tuh ya di kaos itu kan, di sablon. Digital is not about technology, betul. But all about mindset. Betul. Cakep. Emang itu Englishnya? Itu udah bener Englishnya? Itu bener. Ya. Nanti yang bener di sini. Namanya juga Inggris warung. Namanya juga warung. Oke. Ya, tadi kita udah ngomongin, coba gua recap sedikit. Jadi kita udah ngomongin tentang The Boost. Apa? Kita ngopi lah. Ya, silakan ngopi. Kita udah ngebahas tentang The Boost itu apa gitu, terus tentang digitalisasi di Kimia Farma, terus ngebahas tentang KFX itu sendiri. Nah, mungkin nih kalau misalnya teman-teman tadi udah dengerin gitu kan beberapa penjelasan tentang KFX, terus ada benefitnya juga, tapi gue pengen lebih ngebold tentang benefitnya lagi nih Lord. Jadi sebenarnya yang paling didapetin selain tadi hadiah duit gitu ya, kira-kira apa lagi sih benefit yang beneran berharga gitu buat para peserta nanti? Ya, jadi gini, kadang-kadang ya kalau gue ngelihat ya dari tim gue nih, gue ngeliat dari tim gue sendiri yang mayoritas milenial dan bisa dibilang tidak waras ya, dalam tanda kutip tidak waras gitu tim. Mereka tidak serta-merta materi loh, tidak serta-merta materi Kang. Jadi artinya apa sih yang mereka butuhkan lah bagaimana
eksistensi diri ya. Ya, Nah, aktualisasi diri, betul. Jadi itu yang pertama akan kita angkat gitu. Jadi bukan oke lah menang nih 30 juta terus ngapain? Tapi pada saat dia udah menang dapat duit 30 juta, dapat training on board di misalnya di Google Singapura atau di Google Malaysia misalnya kan. Ada suatu dia dapat aktualisasi diri mungkin itu yang akan kita angkat gitu. Artinya bahwa lu menang ya bukan hanya duit gitu. Karena apa? Karena orang yang di startup, orang yang masuk startup, mereka tidak berpikir gue naik pangkat. Itu karakter orang yang bekerja di startup. Gue nggak berpikir gue naik pangkat. Gue nggak berpikir gaji gue naik, gue dapat bonus apa enggak. Tapi bagaimana gue join di sini, gue memberikan kontribusi, menghasilkan legacy dan orang mengakui oh ini karena kayak memang dedicated lu gitu. Dan itu yang gue tangkep ya dari dunia teman-teman di startup seperti itu. Buktikan kalau kalian memang milenial. Ya, ini kalau memang milenial ini ya. Buktikan. Selama ini jangan cuma ngomong-ngomong tentang gua milenial nggak dikasih space apa segalanya. Ini waktunya untuk pembuktian. Nah, jadi gitu. buktikan. Jangan cuma di Instagram aja gitu ya. Curhat. Di story lagi. Panjang lagi. Hari ini aku. Nah, satu lagi kan mungkin ada nanti benefit-benefit lain yang sedang kita matangkan dengan tim HC. Gitu. Mungkin nanti kita apakah nanti ya nantilah. Nanti ya karena jadi surprise lagi ya. Jadi surprise lagi. Tapi sini sedang kita bahas dengan tim HC. Gitu. Berarti kalau udah rilis kita undang lagi nih ke Warung Kode kan? Karena nanti inovasi teman-teman semua tuh kita bantu share. Dibantu share sama teman-teman KFX betul. Bahwa CEO misalkan atas nama Rizal sudah mengeluarkan inovasi. Iya, betul. Nanti teman-teman semua tuh tampil di depan orang. Betul. Gak cuman diri sendiri aja yang mikirin. Iya, benar. Kita share kan, kita branding lah. Personal branding ya. Ya, dan Debus nanti hanya ada sebagai supporting di belakang ya. Gitu. Jadi nanti yang tampil misalnya yang menang timnya Kang Rizal nih. Nanti yang present produknya bukan saya. Ya Kang Rizal dan tim yang akan present kemana-mana. Si ownernya. Ownernya gitu. Pride-nya di situ, bro. Iya. Ya, kalau selama ini nggak punya ladang untuk tampil atau tempat untuk konser ini waktu. Ya, kita bikinin panggung. Konser. Karena tugas kita adalah membuat panggung. Yes. Yang tampil silakan. Ya, kita kru aja di belakang. Ngangkat sound. Gelar karpet. Ya, aja. Oke. Cukup tadi kita juga udah nge-recap kan, terus yang nanti ini masih ada yang surprise lagi benefitnya gitu ya. Ini pasti yang lama diproses pasti yang paling besar tentunya kan. Bukan cuma sekedar duit, sekedar materi, sekedar jalan-jalan, tapi yang lebih dari itu. Betul. Nanti ditunggu aja infonya. Yang terakhir paling kira-kira ada closing statement, Lord? Ya, closing statementnya adalah sebelum kamu mengubah dunia, ubahlah mindsetmu. Jadi kaos lagi tuh sablonan ya kan. Nanti mesen kaosnya di sini ya. Itu bentar lagi ada di quotes Instagramnya KFX ya. Sama di KF Corpo juga ada. Jadi gitu. Jadi teman-teman semua bukan cuma nonton, bukan cuma dengerin, tapi klik tuh kfx.id ya. Instagram, cek dan juga klik juga. Pasti penasaran informasinya apa yang ada di kfxhack.id. Ada revisi lagi ternyata. kfxhack.id. Hacktown dari kata-kata Hacktown. Jadi kfxhack.id. Teman-teman semua boleh informasinya di situ dan kita tunggu ya Lord. Oke. Partisipasinya ya kan dari teman-teman semua pasti. Siap. Betul. Ditunggu nih sama teman-teman dari Debus, partisipasinya teman-teman semua, ide-ide gila apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena yang kita hargai adalah idenya dan teman-teman dan semua kontribusinya. Teman-teman semua akan dapat experience yang berbeda. Walaupun teman-teman belum kepikiran idenya gitu, udah buka dulu aja websitenya, terus bengong di depannya gitu kan. Nanti ada loh. Biasanya ide muncul gitu. Yang penting itu aja dulu ya kan. Udah ada usahanya ya kan, buka laptop, klik kfxhack.id, langsung register, mulai aja berhayal. Kayak gitu. Memang kayak gitu. Kayak gua ngerjain skripsi gitu sih. Tapi kan ada yang ditonton biasanya.
Jadi gitu ya teman-teman semua, kami tunggu inspirasi teman-teman semua, kami tunggu juga yang namanya partisipasi teman semua karena kita akan kasih yang namanya experience yang betul. Oke, itu aja mungkin. Oke. Cukup gitu aja teman-teman. Thank you Lord. Thank you Lord di sini. Ditunggu lagi nanti kedatangan yang keduanya. Oke, siap. Seenggaknya gue dapat quotes kan dari Lord tadi ada 2 gitu kan, keren-keren loh. Berarti nanti kunjungan kedua tambah pisang goreng. Nanti Roti bakar gitu. Ada yang mau endorse? Ya. Masa kita nyemilin makasih. Apalagi kan nggak bisa. Masa ini ditetes. Jadi gitu ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di podcast video Warung Korpo selanjutnya. Dan see you. Bye bye.